Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita yang berjudul Dub. Yuk, daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari Jang Tae-soo yang adalah seorang profiler terkemuka yang sedang mendatangi TKP karena ditemukan adanya tulang di sebuah hutan. Dilihat dari tulang yang tersisa, korban tersebut sepertinya adalah murid SMA yang usianya tidak lebih dari 16 tahun. Setelah dari TKP, Tae-soo bergegas ke tempat akademi putrinya yang bernama Habin untuk menjemput Habin. Tapi saat itu Tae-soo baru diberitahu kalau Habin sudah keluar dari akademi sejak 2 bulan yang lalu. Tae-soo tentu kebingungan dengan tingkah laku putrinya itu. Namun tiba-tiba Tae-soo mendapatkan panggilan dari kantor polisi. Itu karena Habin ada di kantor polisi. Habin telah menangkap 2 gadis yang telah mencuri beberapa ponsel. Tapi kedua gadis itu nggak kebilang kalau mereka bukanlah pelakunya. Kedua gadis itu memang kabur dari rumah dan sedang menjalani masa percobaan. Mereka ditangkap saat sedang di motel. Tentu hal ini membuat Tae-soo berpikir Habin juga terlibat dengan kedua gadis tersebut. Tapi Habin mengklaim kalau dirinya tidak melakukan hal-hal yang aneh. Namun sepertinya Tae-soo nggak percaya. Saat pulang ke rumah, Habin memilih untuk tidak memakan masakan ayahnya dan hanya memakan salad yang dibelinya. Dari percakapan bapak anak ini, kita jadi mengetahui kalau Tae-soo sudah bercerai dengan istrinya. Juga sepertinya hubungan antara Habin dan Tae-soo tidak harmonis nih sahabat nonton. Keesokan harinya, Tae-soo diminta untuk mewawancarai 2 kandidat yang akan menggantikan dirinya. Karena Tae-soo harus kembali bertugas di markas pusat. Kandidat pertama adalah seorang pria yang bernama Gu Dae-hong, dan kandidat kedua adalah seorang wanita yang bernama Hyo-jin. Setelah mewawancari keduanya, Tae-soo meminta kepada atasannya agar dirinya tetap diperbolehkan kerja di sini aja. Tae-soo ingin tinggal bersama dengan Habin. Karena kalau ke markas pusat, lokasinya akan terlalu jauh dari rumah Tae-soo. Tapi atasan Tae-soo menolak permohonan Tae-soo, karena pemindahan Tae-soo ini sudah diputuskan oleh para petinggi kepolisian. Malam harinya, saat Tae-soo hendak berbicara kepada Habin, Tae-soo mendengar bunyi getaran ponsel di tas Habin, dan memaksa Habin untuk membuka tasnya. Saat Habin menolaknya, Tae-soo langsung membuka tas Habin dan menemukan ponsel tersebut. Tae-soo lalu bertanya, ini ponsel siapa? Habin menjawab, kalau aku kasih tahu nama pemiliknya, emang ayah tahu? Kenapa? Ayah pikir aku yang mencuri ponsel itu. Kembalikan ponsel itu kepadaku. Tapi Tae-soo menjawab, bawa dulu pemilik ponsel ini kepada ayah, baru ayah balikin ke kamu. Tae-soo lalu menelepon Letnan Park dan memintanya untuk mencari tahu nama pemilik ponsel tersebut, dan apa ponsel itu dilaporkan hilang. Keesokan paginya, Tae-soo melihat Habin keluar dari rumah sembari membawa koper dan ransel. Tae-soo lalu mengejarnya dan bertanya, kamu sekarang mau kabur dari rumah? Tapi ternyata Habin ikut karya wisata, dan Tae-soo mengantarkan Habin ke sekolah. Sedangkan di kantor polisi, atasan Tae-soo memberi pemberitahuan kalau Dae-hong dan Hyo-jin keduanya diterima di posisi divisi analisis perilaku kriminal. Malam harinya, Tae-soo mendapatkan laporan dari polisi yang waktu itu menangkap Habin dan kedua gadis pencuri ponsel. Polisi itu mengirimkan bukti video yang menjelaskan kalau Habin tidak mencuri ponsel tersebut. Jadi merasa bersalahlah si Tae-soo kan, karena tidak mempercayai Habin sebelumnya. Besoknya, polisi mendapatkan laporan kalau ada darah menggenang di sebuah gudang terbengkalai, namun tidak ada jasadnya. Menurut tim forensik, ada lebih dari 2 liter darah manusia di sana. Kepala polisi meminta agar tim mencari jasadnya terlebih dahulu. Mendengar kasus ini, Tae-soo langsung memohon kepada kepala polisi agar melibatkan Tae-soo di dalam kasus ini. Tae-soo lalu berjanji akan pergi ke markas pusat setelah kasus ini berhasil dipecahkan. Akhirnya, kepala polisi memberikan waktu 2 bulan kepada Tae-soo. Kemudian, seluruh tim polisi, tim forensik, dan tim profiler mendatangi TKP untuk mencari jasad dan bukti lainnya dari darah tersebut. Namun mereka sepertinya belum menemukan titik terang untuk kasus ini. Di samping itu, Tae-soo berusaha terus menghubungi Habin, tapi tidak dibalas sama sekali oleh putrinya itu. Tae-soo lalu mendatangi TKP sekali lagi dan bertemu dengan Hyo-jin. Tae-soo berpendapat kalau pelakunya datang ke gudang itu untuk mengurus jasad korban. Tapi pembunuhannya tidak dilakukan di gudang itu, karena tidak ada darah berceceran atau cipratan darah di tembok. Hyo-jin menambahkan, melihat jumlah darah yang hilang, pelaku berniat memutilasi korban dan mengubur jasadnya. Tapi tim polisi tidak menemukan jasad korban sama sekali di area itu. Pagi harinya, Tae-soo mendapatkan panggilan dari wali kelas Habin, yang melaporkan kalau Habin nggak ikut sesi belajar mandiri hari ini, dan menjelaskan kalau Habin kan nggak ikut karya wisata nih. Jadi seharusnya Habin ikut sesi belajar mandiri. Nah, kagetlah Tae-soo mendengar laporan ini kan, karena kemarin itu Tae-soo sendiri yang nganterin Habin ke sekolah untuk ikut karya wisata. Pada saat yang sama, Letnan Park melaporkan kalau ponsel yang diminta Tae-soo untuk dilacak kemarin itu adalah ponsel sekali pakai. Tae-soo kemudian meminta Letnan Park untuk melacak ponsel Habin. Setelah itu, Tae-soo mendatangi sebuah TKP karena ada mobil terbakar yang menabrak pohon.
Tapi di mobil itu nggak ada bukti apapun yang tertinggal, karena sudah habis terbakar. Saat itu, Taesu mendapatkan pesan dari rekan Park yang memberikan lokasi terakhir ponsel Habin. Itu adalah di Gunung Daehwa. Gunung Daehwa adalah TKP Taesu sekarang berada. Paniklah Taesu kan jadinya. Taesu lalu bertanya kepada salah seorang polisi tentang golongan darah korban. Golongan darah korban adalah O. Setelah mendengar jawaban dari polisi, Taesu langsung bergegas menuju kantor forensik untuk mengecek apakah darah di gudang dengan darah Taesu itu identik apa kagak. Taesu takutnya kalau Habin adalah korban dari kasus ini. Sementara itu di TKP mobil terbakar, Hyojin dan Daehong menemukan selai serat berwarna merah. Tapi mereka belum tahu apakah itu benda milik korban atau milik pelaku. Sedangkan kita melihat Habin sedang menyeret kopernya dan berjalan di zebra cross di saat lampu lalu lintas berwarna merah dong. Sementara itu, Taesu akhirnya mendapatkan hasil dari pihak forensik yang menyatakan kalau darah di gudang tidak ada kaitannya dengan darah Taesu, yang berarti korbannya bukan Habin. Setelah mendengar itu, Taesu mendapatkan telepon yang melaporkan tentang kecelakaan Habin. Dengan sangat panik, Taesu langsung segera mendatangi rumah sakit, tempat Habin dirawat. Untung aja sepertinya Habin tidak terluka parah, sahabat nonton. Kita kembali melihat kilas balik saat istri Taesu mengajak Taesu bercerai. Itu karena Taesu mencurigai Habin melakukan sesuatu, yang kita masih belum tahu apa sesuatu itu nih, sahabat nonton. Kembali ke masa sekarang, Jungwon melaporkan ke atasannya tentang kebakaran mobil. Mobil itu ternyata mobil bodong. Bisa jadi, mobil itu adalah mobil pelaku. Dan karena pelaku tidak bisa membawa mobil itu, makanya pelaku membakar mobil tersebut. Jadi tim polisi sedang berusaha mencari penyewa mobil tersebut. Sementara itu, sesampainya Taesu dan Habin ke rumah, Taesu mendapati kalau Habin telah menelepon neneknya agar dapat membantu Habin, karena tangan Habin terluka akibat kecelakaan kemarin malam. Setelah itu, Taesu langsung pergi ke kantor polisi untuk rapat. Saat Jungwon menayangkan video dari CCTV, terekam kalau seorang wanita dari belakang yang mengenakan hoodie abu-abu. Wanita itu kemungkinan besar masih berusia remaja. Melihat rekaman itu, Taesu jadi teringat dengan Habin, karena sepertinya Habin memiliki hoodie yang sama dengan wanita di CCTV itu. Jungwon juga membagikan daftar nomor telepon yang masuk dan keluar dari menara telekomunikasi terdekat di hari kecelakaan. Saat melihat daftar itu, Taesu melihat nama Habin tertera di sana. Kemudian Taesu kembali ke forensik untuk melidiki serat merah yang kemarin ditemukan di TKP mobil terbakar. Tapi dokter forensik masih belum yakin dari mana asal serat tersebut. Taesu merasa kalau Habin terlibat dalam kasus ini dan berniat menggeledah kamar Habin. Tapi Taesu tidak menemukan barang apapun milik Habin yang berwarna merah. Hanya saja ada satu laci terkunci yang tidak bisa dibuka oleh Taesu. Saat Habin pulang ke rumah, Taesu kemudian menyapanya dan tercengang karena gantungan kunci di tas Habin berwarna merah terang. Persis seperti serat merah yang ditemukan di TKP kemarin malam. Melihat itu, Taesu terdorong untuk menanyai Habin. Tapi saat Taesu berdiri di depan pintu kamar Habin, Taesu jadi ingat kejadian dulu. Saat Habin masih kecil, Taesu pernah menginterogasi Habin dengan sangat parah. Kayak menginterogasi narapidana gitu. Mungkin karena kejadian inilah istri Taesu meminta cerai. Setelah mengingat kejadian ini, Taesu mengurungkan niatnya untuk menanyai Habin. Kembali ke kantor polisi, tim kemudian mendapatkan rekaman CCTV yang lebih jelas tentang wajah wanita remaja yang memakai hoodie abu-abu, yang mereka curigai sebagai penyewa mobil yang terbakar. Saat melihat wajah wanita itu, Taesu jadi teringat kalau wanita itu adalah salah satu dari dua wanita yang mencuri ponsel kemarin itu, yang ditangkap oleh Habin. Langsunglah Taesu pergi ke kantor polisi kemarin dan meminta data wanita tersebut. Namanya adalah Song Mina. Song Mina pernah dilaporkan dengan tuduhan pencurian, penyerangan, dan penipuan. Taesu lalu pergi ke warnet dan berusaha mengontak Song Mina lewat aplikasi chatting. Ketika Taesu mengajaknya bertemu, Song Mina menawarkan tarif per jamnya, yang kemungkinan Song Mina selama ini menjual dirinya. Taesu kemudian mendatangi tempat janjian mereka, tapi tidak turun dari mobilnya. Saat itu, ada sebuah mobil putih yang menurunkan seorang wanita. Tapi wanita itu bukan Song Mina, melainkan temannya Song Mina yang bernama Park Ji-yeon. Park Ji-yeon ini juga ada di kantor polisi kemarin itu bersama dengan Song Mina. Karena Taesu tidak jadi menemui Park Ji-yeon, jadinya Park Ji-yeon pulang yang dibuntuti oleh Taesu. Saat Park Ji-yeon dan Yongmin tiba di rumah, Yongmin menyadari kalau dia telah dibuntuti dan mengajak Park Ji-yeon kabur dari sana dengan mobilnya. Sayangnya, Taesu nggak bisa mengejar Yongmin. Ketika Taesu pulang ke rumah, dia berusaha berbicara kepada Habin. Taesu menanyakan tentang hubungan Habin dengan Song Mina, dan kenapa Habin sengaja melompat ke depan mobil. Habin menjelaskan kalau dirinya nggak terima ibunya bunuh diri dan meninggalkan Habin sendirian. Habin juga nggak mau ikut karya wisata karena dirinya nggak bisa bersenang-senang. Habin kemudian menambahkan, kalau tinggal bersama dengan ayahnya, tambah membuat Habin menjadi menderita. Habin mengklaim kalau dirinya nggak pernah bertemu dengan Song Mina selain di kantor polisi kemarin itu. Keesokan harinya, Hyojin melaporkan kalau penyewa mobil yang terbakar adalah Song Mina. Dan kemarin malam, Song Mina tertangkap CCTV telah mengambil uang di dekat motel.
Sedangkan di tempat lain, Yongmin berhasil ditangkap dan diwawancari oleh Jungwon. Jungwon menanyakan keberadaan Song Mina kepadanya, tetapi Yongmin tidak kooperatif. Tae-soo menyarankan agar tim menemukan Song Mina terlebih dahulu, agar Yongmin mau bicara. Malam harinya, Dae-hong menyelidiki akun pribadi Song Mina, dan mendapati kalau Song Mina sering menggunakan obat diabetes untuk menjaga berat badannya tetap terlihat langsing. Nama obat itu adalah liraglutid. Mendengar itu, Tae-soo jadi teringat kalau darah di gudang terbengkalai mengandung 0,01 mg liraglutid, yang kemungkinan nih Song Mina adalah korbannya. Pada saat yang sama, tim polisi membawa Park Ji-yeon ke kantor polisi. Ternyata yang menarik uang kemarin itu bukan Song Mina, tapi Park Ji-yeon. Tae-soo lalu berbicara dengan Ji-yeon. Keduanya saling mengenali, karena sebelumnya ada kasus di kantor polisi kan, tentang pencurian ponsel itu. Tae-soo lalu menanyakan keberadaan Song Mina. Ji-yeon kemudian berkata kalau dirinya terakhir kali melihat Song Mina saat Song Mina berkata kalau dia mau menemui putrimu. Ji-yeon lalu mengancam Tae-soo agar Tae-soo membebaskannya. Karena kalau enggak, Ji-yeon akan menceritakan ke polisi tentang Song Mina yang menemui Habin. Kita kemudian melihat kilas balik ketika Habin masih kecil. Saat itu, seluruh tim polisi, Tae-soo dan istrinya mencari Habin dan Hajun dengan panik di hutan. Jadi ternyata, Habin tuh memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Hajun. Akhirnya, tim polisi menemukan Habin dengan berlumuran darah. Sedangkan Hajun terjatuh tewas dari tebing. Kembali ke saat ini, Jungwon melaporkan kepada atasannya kalau melalui tes DNA telah dipastikan Song Mina adalah korban. Dan saat ini, anak-anak yang tinggal bersama dengan Yongmin adalah tersangka utamanya. Malam itu, tim polisi pun membebaskan Yongmin. Tapi secara diam-diam ada tim yang membuntuti Yongmin. Kemudian disusul oleh pembebasan Ji-yeon. Mereka berdua dibebaskan karena tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menahan mereka. Namun tiba-tiba, Habin mendatangi kantor Tae-soo dan melihat meja kerja Tae-soo. Dan di sana, Habin menemukan berkas laporan kasus tentang pembunuhan dan mobil yang terbakar. Adegan lalu beralih ke Tae-soo yang diam-diam menanyai Ji-yeon tentang kejadian kasus pencurian ponsel. Ji-yeon mengklaim kalau Habin mencuri ponsel Mina. Ketika Ji-yeon menelepon ponsel Mina, Habin yang menjawab dan berkata kalau dirinya menemukan ponsel Mina. Tae-soo jadi teringat ponsel yang ditemukannya di ransel Habin dan menanyakan apakah ponsel Mina berwarna biru muda. Ji-yeon kemudian membenarkan hal itu, lalu menambahkan, Habin tuh bilang akan mengembalikan ponsel Mina. Jadi Mina pergi untuk mengambilnya. Nah, itu adalah hari terakhir di mana Ji-yeon melihat Mina. Sedangkan di tempat lain, kita melihat Habin membakar gantungan kuncinya yang berwarna merah. Ini mungkin karena Habin membaca laporan kasus ayahnya. Kalau ada bukti serat merah yang ditemukan di TKP. Balik lagi ke masa lalu. Saat itu, keluarga Tae-soo pergi camping bersama. Di sana, Habin mengajak Hajun untuk bermain petak umpet dan menutup mata Hajun dengan kain. Setelah itu, seperti yang kita ketahui, Habin dan Hajun menghilang. Saat dicari, tim polisi menemukan Hajun terjatuh dari tebing. Tim polisi juga menemukan kain penutup mata yang Habin pakaikan ke Hajun sebelumnya. Hal ini tentu membuat Tae-soo berpikir, apakah Habin sengaja menutup mata Hajun hanya untuk membunuh Hajun? Nah, ini kita masih belum tahu kebenarannya nih sahabat nonton. Kembali ke saat ini, Tae-soo mendatangi Habin di kamarnya dan menanyakan apakah Habin membunuh Song Mina. Tapi alih-alih menjawab pertanyaan ayahnya, Habin malahan bertanya balik, apakah ayah pikir Hajun meninggal karena kecelakaan? Bagaimana dengan ibu? Apakah ayah juga berpikir kalau ibu meninggal karena bunuh diri? Wah, gila sih ini makin seru ya. Pada saat yang sama, bel rumah mereka berbunyi. Itu adalah Jungwon dan timnya yang mendatangi rumah Tae-soo. Ayo, menurut sahabat nonton, apakah Habin adalah pembunuhnya? Buset dah kalau benar. Berarti Habin juga yang membunuh Hajun dan ibunya sendiri. Saksikan kelanjutan drama ini minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.